sekarang kita sudah bersama dengan Kak Armin Gunimasa untuk mengetahui perkembangan paket era milenial. Selamat malam Kak. Selamat malam. Kak, saya dengar-dengar katanya Kak baru pulang dari Kupang urusan pencalonan untuk bakal calon bupati dan wakil bupati. Kak, namun sebelum sampai ke sana, Kak ini kan juga baru selesai bertarung di Pileg. Katanya itu pertarungan sengit juga itu. Apa yang KM mau katakan khususnya terkait dengan KM punya pemilih-pemilih? Baik, terima kasih Ade Gusti yang pada malam hari ini sudah temani saya di sini untuk menyampaikan beberapa hal menyangkut politik ND ke depannya. Siap. Ya. Jadi untuk Pileg kemarin, jadi buat saya bahwa DPR itu bukan pekerjaan tapi kepercayaan. Sehingga saya terpilih kembali karena kepercayaan. Karena kepercayaan rakyat. Jadi bukan pekerjaan. Kalau pekerjaan tidak mungkin saya mencalonkan diri lagi. Tapi karena kepercayaan saya di pemilu 2024 ini saya mencalonkan diri dan rakyat mempercayai saya. Sehingga pada pileg ini saya terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Ende tahun 2024-2029. Saya lihat itu KP punya perolehan itu luar biasa loh. Dan ada yang mengatakan bahwa pertarungan di KP Dapil itu pertarungan sangat-sangat seru. Ya, saya pikir itu bukan pertarungan ya, bukan pertarungan, tapi itu semacam perlombaan. Perlombaan saja. Jadi kebetulan saya memperoleh suara terbanyak dari teman-teman caleg satu partai Nasdem dengan saya, sehingga saya terpilih. Terpilih. Pada saat selesai, kemudian lanjut lagi nih. Ternyata tidak ada masa istirahat. Ya. Setelah itu Kak Erik memanggil. Saya katakan demikian karena tiba-tiba langsung bergerak melakukan sosialisasi dan juga mencari kandidat terbaik untuk mendampingi Kak Erik. Itu sebenarnya prosesnya seperti apa, Kak? Jadi kalau bicara proses memang di Nasdem Pak Erik sebagai politisi itu proses kerja-kerja politiknya sudah lama. Oh, sudah Jadi, lama. sudah lama. Kalau bicara soal proses ya memang dia sudah terproses memang sudah lama. Berproses lama dia. Dan hari ini tinggal implementasinya saja. Kerja-kerja politiknya sudah lama. Untuk mempersiapkan diri menjadi Bupati Ende sudah lama. Sudah lama. Sudah lama. Hanya kan menurut masyarakat itu baru selesai pileg baru muncul. Tapi menurut Kak itu sudah lama. Ya, masyarakat yang mana dulu? Kalau bicara politik ini kan mesti paham politik juga. Ya. Di partai politik ini kan bukan seperti Pak Erik ini bukan kader kaleng-kaleng Pak. Bukan orang baru. Bukan instan. Istilahnya sudah ban hitam lah. Iya, dia ketua partai Nasdem. Dan dia sudah mempersiapkan dirinya untuk jadi bupati. Nasdem juga secara organisasi mempersiapkan kadernya untuk menjadi bupati. Jadi tidak ada istilah terburu-buru, ada itu. Kami sudah persiapkan lama. Bahkan sudah ya 15 tahun lah, 20 tahun lah. Sudah persiapkan dirinya, Pak Erik sudah persiapkan dirinya untuk jadi bupati. Dan mungkin itu cita-citanya dia. Mungkin cita-citanya dia dari kecil saya mau jadi bupati Ende itu sudah. Jadi cita-cita itu tidak berubah bagi seorang politisi. Dia akan berubah kalau dia berubah juga kalau bukan politisi itu cita-citanya berubah. Yang kemarin cita-cita dari kecil kalau ditanya mau jadi apa? Oh saya mau jadi dosen. Jadi dosen. Tiba-tiba berubah cita-citanya. Ini kan pekerjaan. Susah pekerjaan. Tidak persiapkan diri dari kecil. Berarti KM mau mengatakan bahwa kesuksesan Erik di dunia politik, apakah itu sebagai ketua partai, apakah itu di pemerintahan, itu adalah proses persiapan menuju yang sekarang terjadi. Iya. Proses panjang, kerja-kerja politik yang cukup panjang. Karena ini kan
pemimpin politik di Bupati. Siap. Jadi Sebelumnya kami wawancara Kak Erik. Nah, beliau bilang sebelum menjatuhkan pilihan kepada Awaludin Setoro, dilakukan juga pendekatan dengan salah satu tokoh. Tapi kok yang kemudian menjadi pasangan dari Kak Erik itu kok Awaludin? Apa pertimbangan Kak Erik? Jadi begini, pertimbangan ini banyak hal ya. Yang pertama memang kita memilih untuk di saat ini untuk mendorong orang muda. Mendorong orang muda dengan brand milenial tadi. Wah. Sehingga paket ini namanya era milenial. Era milenial. Jadi seperti itu. Kita tidak tergesa-gesa. Memang menjadi pilihan untuk Pak Awaludin. Kita sudah, ya namanya seperti saya ngomong tadi, bahwa kerja politik ini cukup panjang. Pak Awaludin juga bukan kader kaleng-kaleng di PSI. Bukan. Sukses. Iya, sukses. Membawa PSI yang di tahun 2024 ini menjadi pemenang pertama di Kabupaten Ende. Sejarah itu. Ya, lompatannya cukup baik. Dari 3 kursi menjadi 4 kursi. Dan menjadi suara terbanyak. 19.000. Iya, PDIP 5 kursi tapi 17.000. Nasdem 17.000. Nah, itu. Jadi seorang Awaludin ya bukan kader karbitan juga. Memang sudah wajar hari ini dia harus menjadi calon wakil bupati. Berarti pertimbangannya 2. 1 karena dia orang muda, 2 dia sukses pula di dunia politik. Nah, apakah keberadaan Awaludin mampu menarik simpatik anak-anak muda? Kalau menurut Kak? Ya, saya pikir dari cara-cara strategi saja ini. Strategi politik untuk memenangkan pemilu kada 2024. Nah, jadi pekerjaan ini memang bukan cukup mudah, pekerjaan berat juga. Tapi perlu kita pahami bahwa dalam proses ini kita dari Nasdem maupun PSI ya kita mengantongi 8 orang anggota DPR. 8 orang ya, anggota 8 DPR. orang anggota DPR. Dan memiliki suara di atas 1.000 semua. Di atas 1.000 semua. Ya. Oke. Di pemilu kemarin. Oke. Itu dia punya fondasi utama. Tetapi bagaimana dengan kaum milenial, anak-anak muda yang menjadi brand dari paket ini? Saya pikir hari ini kami mau mengajak kepada kaum milenial bahwa semestinya hari ini kita sudah bisa merayakan sudah. Bahwa merayakan apa Kak? Merayakan kemenangan kaum milenial lah. Merayakan sudah bahwa kaum milenial ternyata bisa menjadi wakil presiden. Oh ya. Bisa. Dia juga nanti bisa menjadi bupati dan wakil bupati. Kita harus sudah bisa merayakan itu kemenangan kita, tentang kemampuan kita orang muda, tentang kebersamaan orang muda, tentang cita-citanya orang muda itu semestinya kita. Bukan soal kalah atau menang ini ya. Bukan soal kalah atau menang. Kalau orang muda itu bukan soal itu, tapi soal kemampuan kita mampu menerobos, mampu membalikan semua fakta yang ada ini, mampu melihat perubahan ke depan. Dan itu momentum anak muda menang. Momentum. Anak muda harus menang. Ini kan sudah terjadi di tingkat nasional. Sudah. Tetapi kan Ende ini kan basisnya sangat kultural. Apakah ekspektasi nasional tadi bisa dibawa ke Ende? Momen kemenangan anak muda tadi. Jadi begini, secara psikologis ini saya mau sampaikan bahwa anak muda itu lebih cepat, lebih tepat. Dengan bukti Pak, bahwa bahwa setelah pemilu legislatif kita sudah siapkan paket Erik Awaludin cepat. Dan sampai hari ini calon bupati yang lain ini belum ada wakilnya. Lamban itu kerja itu. Lamban ya. Lamban karena bukan politisi kan. Lamban. Nah, lagian kalau kita mau melihat bahwa secara psikologis, kalau dimensi intelektual itu untuk manusia, umur di atas 60 tahun itu dia menurun. Di atas 60 tahun menurun dimensi intelektual. Produktivitas intelektual. Sehingga harapan-harapan kita untuk merubah ke depan, mau merencana ke depan, mau membuat inovasi ke depan itu jangan pernah berharap banyak.
dia akan datar. Dia tidak bisa berkembang menjadi seorang pemimpin. Kalau umur di atas 60 tahun nggak bisa. Karena usia produktif sudah Iya, habis. sudah habis. Karena di situ konsentrasinya terbagi. Apa dia mau urus publik atau mau urus kesehatannya yang jantung, ginjal, encok dan segala macam ini terbagi itu nggak bisa. Dia bergerak tidak cepat lagi. Iya. Makanya Jadi ya itu dibutuhkan makanya. anak muda. Dan jangan pernah ragu Pak soal mencalonkan diri menjadi pemimpin ke depan ini. Yang pertama, kita ini hanya kerja 50%, 50%-nya garis tangan Pak. 50%-nya garis tangan, yakin. 50% 50%-nya usaha kita. usaha, 50% garis tangan. Iyalah. Kok garis tangan, Kak? Iya garis tangan. Kalau seperti Pak Erik ini garis tangan ini hati-hati Pak. Garis tangan. Iya. Iya, kata beliau kok dia tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah. Bahkan di 02 yang orang bilang, ini majunya main-main. Ternyata menangnya telak. Menurut Kak itu garis tangan? Garis tangan. Oke. Dan kerja-kerja ini kan cuma 50% soal kerja-kerja untuk kemenangan. 50% sudah di garis tangan. Semua termasuk siapa saja yang mau jadi pemimpin ini. Mau jadi bupati NDN. Tinggal 50%-nya. Tapi saya mau mengajak orang muda. Mari kita dukung orang muda. Mari kita dukung orang muda. Kalau kita lihat Kak, apakah sepanjang 10 tahun terakhir keberpihakan pemerintah sudah memenuhi ekspektasi produktivitas dan kreativitas dari anak-anak muda? Pemerintahan yang mana dulu? Dalam rentan 10 tahun terakhir. Ya, 10 tahun terakhir saya pikir kita lihat, kalau saya melihat ya, saya melihat tidak signifikan juga. Bahkan 5 tahun terakhir datar. 5 tahun terakhir malah berarti grafiknya turun dong? Iya turun, jangankan urusan-urusan publik, urusan untuk meningkatkan PAD saja nggak bisa. PAD kita hanya berkisar antara 5-7% kok dari total APBD. Nggak ada perkembangannya. Lalu apa yang mau kita harapkan? Berarti dari rentan 10 tahun itu tuh 5 tahunnya agak bagus lah. 5 tahunnya turun. Turun. Artinya keberpihakan dalam kebijakan itu tidak prioritas anak-anak muda. Tidak. Kalau di kubu era milenial, apakah ini menjadi prioritas atau? Kalau di kubu, ya menjadi prioritas ke depan. Pasti Dengan itu. gerakan pemuda ini, gerakan anak-anak muda, kita akan prioritaskan. Akan Prioritas prioritaskan. itu ya. Di bidang apa? Ekonomi, Ekonomi, atau bagaimana? ya. Yang paling pertama Pak Erik kan sudah sampaikan bahwa visi misi dia ke depan ini kan ada 7. Ada 7. Ya ada 7, tapi dia akan prioritaskan di bidang pertanian. Oke. Di situ untuk program untuk anak-anak muda juga akan diprioritaskan. Ini tinggal kita diskusikan bersama. Kalau kita lihat ini kan khususnya di perkembangan kota kan kita lihat ini anak-anak muda mulai bangkit. Khususnya di sektor ekonomi, banyak yang buka kafe, banyak yang buka UMKM kayak kios dan lain sebagainya. Nah, kalau KL lihat, tadi kan KL menyebut bahwa ini momentum anak muda. Oke, di bidang politik kita sudah punya contoh nasional. Di bidang ekonomi kayak untuk daerah ini. Ya mestinya pemerintah harus tahu dulu. Presentasi soal minat dan bakat dari anak-anak muda ini kan penting. Harus mengetahui semua. Di bidang otomotif, di bidang kesenian, budaya, di bidang ekonomi, ini kan masih tahu dulu persentasenya. Biar yang kita kerjakan itu terukur. Seperti itu. Lalu tadi kayak menyinggung soal PAD. Nah, kita tahu kan bahwa fondasi utama untuk membangun daerah itu kan bukan dari dana dari pusat, tetapi diukur dari PAD kita ini berapa. Kalau KM melihat apa yang perlu diperbaiki ke depan kalau era milenial memimpin? Ya, saya pikir yang akan diperbaiki ke depan soal sistem kerjanya. Sistem kerjanya. Dan keseriusan. Keseriusan. Nah, tidak meningkatnya PAD yang ada. Ini kan datar saja ini. Kalau saya tidak salah, saya mantan anggota DPR juga. Ya. Itu dari zamannya saya sampai hari ini berkisar antara 5-7% naik. Tidak naik itu. Itu total itu dari PAD yang ada. APBD yang ada. Jadi dia tidak naik. Pengelolaan semua sektor untuk pemasukan itu tidak jelas semua. Ini apakah karena bocor atau apa? Kalau kita lihat ini kan
apa namanya, perkembangan perekonomian kan bagus, karena pusat-pusat keramaian ada, parkiran sudah mulai digalakkan dan lain sebagainya. Tapi kok dia stagnan ini, angka yang masuk, uang yang masukin, apakah bocor atau Dari sistem kerjanya saja sebenarnya yang harus diperbaiki. Cara penagihan, mmm, ya cara apa yang mengembangkan beberapa sektor ini kan penting juga. Kita mhm jangan berharap pada satu sektor. mhm Ini dari sisi kontrolnya juga kurang baik. Yang kita harapkan hari ini nih dari mana? Dari rumah sakit, ya. Dari rumah sakit ini kan tinggi, tapi kembali ke rumah sakit. betul. Iya, kembali ke rumah sakit lagi. Di sektor lain enggak ada. Dia malah menurun. Dan sangat tidak etis menurut saya kalau misalkan yang tinggi malah di rumah sakit. Nah iya, Kalau era milenial kayak yakin ini akan naik ini, ya kita akan pasti ngebut, kita yakin dengan strateginya Pak Erik sama Awaludin pasti naik. Anak muda ini enggak usah ragukan lagi. tidak usah ragu, Inovasinya pasti lebih dari yang lain. inovasi. Iya. Ini kami dengar-dengar katanya Kakak itu baru pulang dari Kupang, kayak urus apa ya di Kupang kemarin? Katanya ada bersinggungan juga dengan pencalonan. Iya, memang kemarin di Partai Nasdem ada pembukaan pendaftaran. Lalu kemarin juga kami bersama Pak Erik dilantik sebagai pengurus DPD ND. Pak Eriknya ketua Partai Nasdem DPD ND, saya sekretarisnya. Kami dilantik. Setelah itu saya pulang ke ND dan kembali ke Kupang untuk membawa berkas pendaftaran dari semua calon bupati dan wakil bupati untuk diplenokan di Kupang. Dan kami Mhm sudah selesai pleno, lalu saya mhm. balik ke ND. Lalu Nah, kayak balik. Ada perkembangan apa yang ada di Nasdem provinsi kemarin saat Kakak di sana? ya semua kandidat yang mendaftar itu kita akan melalui semua proses bersama, tidak ada yang diprioritaskan. Oke, Ya. akan dipertimbangkan At- bersama. ah, Tapi kan men- Kak Eri kan punya jasa untuk Nasdem sejak awal, kemudian Nasdem menjadi sangat kuat di ND itu kan mau tidak mau kita harus mengatakan bahwa jasa Kak Eri. Apakah tidak diprioritaskan juga karena nah jasanya itu ini? ya semua akan dipertimbangkan. Semua akan Ya, dipertimbangkan. Oh berarti di ini DPD kewenangan dan DPP, DPP, DPD kewenangan. dan DPP. Oh begitu. Kak, dalam pertarungan kali ini kan saya lihat ini beda nih dengan 5 tahun yang kemarin. 5 tahun kemarin itu tuh ada sosok yang begitu kuat, margin jaraknya tuh jauh, dua kandidat. Kali ini kan Kak Erik mendapat lawan-lawan ini yang saya kira juga sangat-sangat kuat, Kak. Kalau melihat peta yang ada dengan kandidat-kandidat yang bermunculan ini, Kak. Jadi begini Ade, kuat ini kan harus punya apa ya namanya barometernya harus jelas. Mhm Kuat dari sisi apanya ini? mhm Ya, kuat dari sisi apanya? mhm. Semua ini kalau Pak Erik tuh pernah bertarung, Tidak pernah kalah. nggak pernah kalah. Pak Mmm, Jafar pernah bertarung juga, berpaketan dengan almarhum Pak Marcel. Siapa lagi? Pak Don Wangge pernah bertarung, pernah menang dan pernah kalah. mhm mhm Lalu paket yang lain juga saya kira belum pernah bertarung. mhm. Jadi kalau bilang kuat, kuat. Ya kita lihat saja nanti kan survei yang membuktikan semuanya. Survei yang Ya membuktikan survei yang semuanya. membuktikan. Berarti tetap optimis dan tetap yakin bahwa era milenial akan menang. Kita yakin sebagai kader, sebagai pejuang kita tetap yakin bahwa kita akan menang. Orang muda pasti menang ini Pak. Orang muda pasti menang. Pasti menang. Kalau di nasional kemarin itu kan faktor penentunya ada di anak muda tuh. Iya, memang perencanaan itu saya secara nasional, saya seiring ya secara pribadi. Memang ini cita-cita saya bahwa ENDE ini kita harus potong satu generasi. Potong satu generasi. Harus potong satu generasi. Biar ke depan tuh kita ada peluang juga. Oke. Jangan kita ragu untuk orang muda. Kita potong satu generasi. Biar ke depannya Pak Gusti bisa calon juga. Saya juga bisa. Jangan hanya, oh dia itu. Oh dia ini. Mmm, Oh jangan. mmm, Kita harus potong satu generasi. Biarkan orang muda yang memimpin ke depan. mmm. Penting itu. Berarti dengan yang peta yang sekarang, kalau misalkan di luar era milenial, berarti ini akan regenerasi akan terhambat 5 sampai 10 tahun Oh lagi. iya terhambat itu. Itu yang saya ajak semua kita orang muda. Mari kita kerja bersama.
kita bersama-sama dengan era milenial kita menangkan pertarungan ini. Menangkan sehingga percepat Iya, regenerasi. percepat regenerasi. 5-10 tahun ke depan kita sudah yang memimpin ini. Iya. Kayak kenapa terlalu ekspektasi terhadap anak muda itu sangat-sangat tinggi itu kenapa kayak? Ya saya pikir Soekarno saja butuh orang muda loh. Bisa mau bicara. Siap. Dia butuh 10 orang muda. Soekarno loh Soekarno itu loh. Soekarno. Apalagi kita. Kan begitu. Orang muda ini penting buat perubahan ke depan. Saya pikir itu. Berarti fundamental dari pembangunan, dari proses kemajuan suatu daerah itu terletak di kaum mudanya. Pasti, itu pasti. Itu pasti. Itu wajib itu. Itu tidak bisa dipungkiri lagi. Karena orang mudanya adalah masa depan kabupaten ini. Hanya pertanyaannya Kak, mampukah era milenial menggerakkan kaum muda ini sehingga keberpihakan politiknya ada di paket era milenial? Kalau bicara mampu sih kita mau sampaikan bahwa sangat mampu sekali kami. Sangat mampu sekali. Berarti sudah turun dong ke lapangan-lapangan. Yang ada di era milenial ini orang-orang pemenang semua, Pak. Pemenang semua ya? Pemenang semua, enggak ada itu. Anak-anak muda semua juga? Iya, anak-anak muda semua. Saya pernah mengantarkan 2 orang bupati. Menang di Kabupaten Ede. Iya. Apalagi ada dari PSI. Banyak kader-kader yang mau memenangkan ini. Oh iya. Kita bicara, kita punya rombongan di belakang ini. Bukan kita bicara kaleng-kaleng juga. Saya bicara, saya punya rombongan ribuan orang di belakang. Dan itu sudah saya buktikan di pemilu kemarin. Terukur. Terukur saya. Saya bicara bukan karang-karang seperti orang itu. Kalau tandem Kak di PSI bagaimana? PSI sama. Terukur juga? Terukur, Pak. Dan kami yakin bahwa kami akan menang. Kak, apakah basis di Pileg itu akan sepenuhnya ada di gerbong pilkada? Dia akan menambah dengan pengaruhnya kami. Bukan berkurang? Bukan berkurang. Saya sudah jadi anggota DPR kok. Masa tidak ada orang mau ikut saya? Betul. Kan begitu. Kalau yang tidak jadi, itu yang tidak ikut lagi nanti. Jangan begitu. Apalagi tim-tim yang bekerja untuk Pileg kemarin, lalu jagoannya kalah, tambah bahaya itu. Itu masyarakat tidak ikut memang itu karena kalah. Dia akan ikut kita yang menang. Akan ikut yang menang? Yang menang. Dan PSI itu 19.000 loh? 19.000. Nasdem 17.000. Tambah sudah itu. Dan dia akan bertambah. Dia akan bertambah. Potensi berkurang tidak ada? Oh, tidak ada itu. Kak, ini kan beda antara konstelasi Pileg sama konstelasi pilkada. Memang beda. Tapi kok basisnya tetap utuh? Tetap utuh dan bertambah nanti. Karena sudah punya pengaruh kan. Bertambahnya pengaruhnya saya. Kemarin saya calon anggota DPR. Hari ini saya anggota DPR terpilih. Kan begitu. Berarti keterikatan antara KE dengan basis lebih kuat lagi. Lebih kuat, Pak. Sudah punya, sudah pegang kuasa, sudah pegang kewenangan ini. Oke, Kak, ini ke depan apa yang dilakukan oleh paket era milenial? Kita akan terus konsolidasi. Dan kita akan terus menggerakkan kaum milenial ini untuk memenangkan pertarungan ini. Menggerakkan milenial? Menggerakkan milenial. Tadi kemarin saya lihat waktu daftar di PKS itu juga saya lihat anak-anak milenial sudah mulai berdatangan, ada konvoy dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda kemenangan. Itu tanda-tanda kemenangan. Tanda-tanda kemenangan. Kalau untuk ini Kak, untuk konstelasi di partai. Nah, ini kan isunya banyak sekali. Ada yang mengatakan ini akan dapat partai ini akan dapat partai itu dan lain sebagainya. Kalau di paket era milenial sendiri Kak? Kita akan terus mengikuti perkembangan internal partai dan mematuhi semua instruksi DPD maupun DPP. Dan kita terus berjuang. Paket era milenial ini berasal dari partai besar loh ini. Ya. Siapa sih yang tidak tahu Nasdem, siapa yang tidak tahu PSI? Itu kita sudah bukan rahasia umum lagi. Partai pemenang lah. Partai pemenang lah. Ya. Kalau itu kan di Pileg Kak.
Kalau untuk di pilkada untuk paket era milenial Kak, apakah tim-tim ini sudah dibentuk sampai ke kecamatan, desa, atau sudah sampai di mana nih? Jadi yang paling pertama sebagai mesinnya itu mesin partai, dua partai ini. Yang berikutnya ya ada relawan, ada tim sukses. Itu pasti kita akan konsultasi dengan baik. Kita akan konsultasi dengan baik. Berarti ini sudah sampai ke kecamatan-kecamatan? Sudah lama tuh? Sudah lama. Partai Nasdem ini kan sudah lama. PSI juga sudah 2 kali pemilu. Jadi mesinnya itu sudah sampai bahkan sampai ke tingkat RT. Sudah sampai ke sana? Sudah sampai. Pantas Kak yakin menang? Kita yakin menang Pak ini. Dan itu terlihat saat ekspektasi masyarakat waktu di pemberitaan-pemberitaan dan lain sebagainya itu Kak. Nah, untuk menahan grafik ini sampai ke pilkada ini kan juga butuh kerja keras. Akan banyak isu di sana, ada banyak hoax di sana dan lain sebagainya untuk mengantisipasi ini Kak. Kalau kami sebagai kader partai, kader Nasdem, kami tidak pernah percaya dengan isu. Jangan percaya isu. Saya tidak percaya isu. Tapi kan ini sudah banyak Kak, orang sudah bilang begini, begitu. Ya silakan kalau yang mau percaya. Ya kan butuh bukti juga. Tinggal isunya apa? Punya bukti nggak? Kan begitu. Lalu ini apa nih? Mengganggu, merugikan negara, atau mengganggu negara atau tidak? Kan begitu. Kalau privasi kan bukan. Iya. Kalau menjadi seorang pemimpin kan harusnya merugikan kabupaten atau merugikan negara. Begitu. Jadi dia, kalau kami tidak isu kami. Itu bersama partai akun palsu lah itu barang-barang begitu. Partai akun palsu ya. Itu. Berarti lebih senang kalau misalkan kalau mau kritik ya kritik kebijakan. Mari sama-sama kita memperbaiki dengan kritik-kritik itu. Tetapi kalau misalkan hoax, isu menyerang pribadi, kalau mau percaya silakan, tapi kami tetap. Kan masyarakat sekarang sudah tahu apa itu hoax. Kan sudah tahu. Sudah tahu. Tinggal yang bodoh percaya yang mana, yang pintar percaya yang mana, kan itu. Jadi menurut Kak itu ini hanya membagi mana orang cerdas, mana orang tidak cerdas. Iya. Orang yang tidak cerdas dia akan mempercayai hoax. Orang cerdas tidak. Dia akan melihat mana kritik kebijakan. Karena yang membuat hoax juga orang-orang yang tidak cerdas. Inilah. Iya. Kakak. Masa saya mau percaya orang yang tidak cerdas? Nah, levelnya saya kok. Benar juga ya. Kalau misalkan tebar hoax, nyerang pribadi, tidak cerdas. Saya kira benar juga. Ada rumus-rumus tidak di lingkaran era milenial untuk mengkanter karena ada juga membuat tim IT dan lain sebagainya itu? Ya saya pikir tim seperti itu pasti ada ya, pasti ada. Cuman kita bergerak sesuai sesuai penting atau tidak. Itu aja. Kita lihat perkembangan 5 tahun kemarin Kak. 5 tahun sebelumnya itu kan waktu dulu MJ melawan dengan WM, itu juga kan banyak isu, banyak hoax dan lain sebagainya. Kalau belajar dari pengalaman kemarin, apakah itu berpengaruh? 0, sekian persen. Wah, kecil sekali. Kecil. Ya tidak terlalu berpengaruh karena itu fitnah. Berarti masyarakat sudah bisa membedakan? Sudah bisa. Hoax ini sudah puluhan tahun dan masyarakat sudah tahu hoax itu apa. Isu-isu yang menyerang privasi orang itu apa, orang sudah tahu semua. Saya mau katakan hari ini. Korupsi tidak? Korupsi Erik, cari sudah korupsi di mana. Makanya saya bilang kalau isu-isu itu yang dibuat oleh orang bodoh dan teman-temannya yang bodoh silakan percaya. Kalau orang muda yang mimpin itu cepat. Ada inovasi besar. Pemikiran-pemikiran besar. Yang seperti saya ngomong tadi. Bahwa kalau orang tua usia di atas 60 kan memang dia menurun. Daya berpikirnya dan segala macam itu pasti menurun. Pasti itu. Untuk mempercepat ini dan sekaligus mempercepat. Lalu konsentrasinya kan terbagi. Saya mau urus rakyat atau urus diri saya sendiri ini. Saya sementara sudah sakit-sakitan ini. Kan begitu. Sudah boleh itu.
Dari sisi kesehatan. Dari sisi kan pasti Pak, manusia yang umur di atas 60 tahun konsentrasi untuk mengurus publik itu akan terbagi dengan urusan soal kesehatan tadi. Itu pasti. Belum lagi asam urat dan kolesterol segala macam dalam. Bahkan terbagi. Nah, yang penting hari ini adalah orang muda yang masih sehat. Mari kita berjalan, bergandeng tangan, kita urus yang ke depan dengan baik. Sehingga menjadi motivasi untuk anak-anak muda yang lain, adik-adik kita dari bawah. Berarti dari semua kandidat ini, yang generasi di bawah itu cuma Kak Erik sama Alaudin. Cuma berdua itu. Dan tinggal memilih. Rakyat akan memilih. Mau yang muda atau yang tua. Wah. Kelebihan dan kekurangannya ada di situ, akan kita bahas. Hanya di situ saja intinya. Iya. Mempercepat regenerasi, dan kalau anak muda yang kerja lebih cepat. Untuk anak-anak muda Kabupaten Nende, saya sudah sampaikan di awal tadi bahwa mulai hari ini kita harus sudah merayakan kemenangan kita. Kita harus sudah wajib merayakan. Bukan soal kita mau jadi partai, kemenangan kita bahwa kita mampu. Iya, bahwa kita mampu juga untuk bersaing menjadi pemimpin masa depannya Kabupaten Nende. Hari ini kita harus sudah merayakan. Cukup merayakan bahwa kita mampu. Dengan hadirnya era milenial ini. Ternyata anak muda bisa. Dan pasti bisa dan menang. Ini saya pasti. Mari kita bergandeng tangan untuk memenangkan era milenial. Baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Ini menjadi bukan soal masa lalu, tapi masa depan yang lebih baik. Lebih baik. Dan penanda sejarahnya sudah mulai dari paket era milenial. Iya, era milenial. Anak muda di sana. Baik, Kak. Terima kasih banyak. Sukses untuk paket era milenial ke depan. Sukses. Selamat malam, Kak. Dan menang. Terima kasih. Menang, Kak.